Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kinetic ID. Jadi gue lagi kedatangan sebuah Ultrabook yang harusnya cocok buat kalian yang lagi kerjanya WFH, lalu butuh laptop yang ringan, kecil, lalu punya kapasitas baterai yang awet juga. Jadi ya kalau misalkan kalian kerja, kalian nggak perlu pusing nge-charge sama sekali. Dan yang lagi di tempat gue sekarang ini adalah ZenBook UX 425JA. Ini lineup ZenBook 14 terbaru yang menurut gue cukup menarik setelah gue cobain beberapa hari ini. Dan perlu kalian ingat juga bahwa ini adalah Ultrabook. Jadi tentunya laptop ini menggunakan CPU low power dan kebetulan SKU yang gue pegang ini menggunakan i7-1065G7. Dan ya memang SKU CPU Ultrabook dari Intel ini memang agak sedikit ribet di generasi yang sekarang. Dan untuk integrated graphics-nya di sini menggunakan Intel Iris Plus, jadi nggak menggunakan Intel UHD graphics yang biasanya kita temuin di generasi yang sebelumnya. Jadi langsung aja gue bahas, tapi sebelum gue mulai gue mau ajakkan dulu untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Oke, jadi laptop ini punya spesifikasi lengkap menggunakan CPU Intel i7-1065G7 yang menggunakan Intel Iris Plus untuk integrated graphics-nya. Untuk memorinya punya kapasitas 16GB LPDDR4X yang sayangnya nggak bisa kalian upgrade. Dan untuk storage-nya di sini menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 3x4 dengan kapasitas 512GB. Dan dengan mempertimbangkan portabilitas dan segala hal yang akan gue jelasin nanti, gue rasa laptop ini masih punya harga yang cukup masuk akal untuk sebuah Ultrabook, yaitu udah di harga 17 jutaan. Tapi tentunya ada SKU yang lebih murahnya yang nanti lebih lengkapnya akan gue taruh linknya di deskripsi. Untuk desainnya laptop ini tentu aja kembali menggunakan desain khasnya ZenBook yang lagi-lagi terkesan dewasa dan gak ada aneh-anehnya sama sekali. Kali ini cuma ada varian warna pine grey yang di bagian luarnya itu dilapisin beras aluminium yang tentu aja fingerprint magnet banget, dan ada logo Asus di samping seperti biasa. Ergo Lift juga masih diadaptasi di desain dari laptop ini. Jadi bagian cover luar dari laptop ini di-extend sedikit supaya posisi tappingnya itu bisa lebih nyaman dan bisa memberikan performa cooling yang lebih optimal. Laptop ini berukuran 14 inch dan karena laptop ini punya bezel yang sangat tipis di keempat sisinya, jadi 14 inch ini berasa sangat kecil banget dibandingkan 14 inch pada umumnya. Selain itu laptop ini juga tipis cuma di 13,9 mm dan punya berat di 1,1 kg. Jadi memang Ultrabook ini sangat compact banget dan bakal cocok buat orang-orang yang kerja dan punya mobilitas yang tinggi seperti pergi meeting dan sebagainya. Dan meskipun bezel bagian atas dari laptop ini terbilang tipis, tapi Asus tetap memberikan webcam di laptop ini supaya kita bisa conference call dan ada fitur Windows Hello yang nanti akan gue jelasin lagi. Selain itu untuk menjaga laptop ini tetap portable, tentunya untuk urusan port laptop ini memang dibikin seringkes dan seminimum mungkin. Di sini ada dua port Thunderbolt Type-C, jadi kalian bisa pakai SSD yang kencang atau peripheral apapun yang membutuhkan Thunderbolt. Lalu ada satu port HDMI untuk display dan di sisi sebelah kanan itu ada USB 3.2 Gen 1 Type A dan micro SD card reader yang sebenarnya gue prefer kalau ini adalah full size SD card reader aja. Lalu port USB-C yang ada di sini juga support power delivery, jadi bisa kalian charge juga menggunakan power bank. Nah di sini gue cukup amazed karena baterai memang sangat awet banget. Dia menggunakan baterai 67 Wh dan setelah gue coba dari kondisi brightness-nya 100%, penggunaan browsing dan juga Office seperti biasa, dari 100 ke 20% itu makan waktu kurang lebih 7-8 jam dan itu bisa lebih awet lagi kalau misalkan brightness-nya itu kalian turunin. Jadi ya selain baterainya yang udah awet, kalian juga bisa nge-charge pakai power bank. Dan karena hal ini juga sepertinya menurut gue kalau misalkan kalian lagi pergi keluar, kalian nggak perlu bahkan bawa chargernya sama sekali. Di laptop ini nggak punya fingerprint scanner, tapi kita bisa pakai fitur yang namanya Windows Hello untuk sign in-nya. Dan setelah gue coba, surprisingly cukup cepat dan responsif. Dan ya ini adalah salah satu fitur yang gue suka di laptop ini karena kita nggak perlu lagi ribet untuk ngetik-ngetik pin segala macam karena kita tinggal deketin muka kita ke layar di laptop ini dan kita bisa langsung masuk ke desktop. Untuk urusan panel, Ultrabook ini menggunakan panel IPS level yang punya 97% sRGB dengan brightness 300 nits. Jadi untuk multimedia seperti nonton Netflix dan bahkan untuk keperluan akurasi warna seperti editing foto atau video ringan, laptop ini udah bisa diandalkan. Karena laptop ini ukuran nggak besar, maka keyboard dari laptop ini nggak punya numpad. Dan seperti biasa, laptop ini bisa menggunakan number pad yang sama seperti di ZenBook zaman sekarang yang dijadikan satu dengan touchpad yang cara nyalainnya tinggal tekan logo numpad di bagian atas kanan touchpadnya ini. Dan untuknya lokasi button ini nggak bikin gampang kepencet kayak di ProArt StudioBook yang kemarin pernah gue review. Jadi ya gue sangat apresiasi hal ini. Dan untuk feel dari keyboardnya sendiri punya tactility yang oke, tapi travel distance-nya menurut gue terlalu pendek. Dan untuk touchpadnya gue pribadi nggak ada komplain sama sekali. Di urusan durability, sepertinya semua laptop dari Asus sekarang di seri-seri tertentu udah diberikan sertifikasi US Military Grade. Ini mana laptop ini udah melewati berbagai uji ketahanan kayak drop test, uji temperatur tinggi dan sebagainya untuk meyakinkan kita bahwa laptop sekecil dan seringan ini tetap punya durabilitas yang tinggi. Dan untuk masalah drop test sepertinya gue nggak bisa coba sendiri karena gue nggak tega.
Oke, yang terakhir untuk masalah performa, seperti biasa kalian nggak bisa expect laptop ini adalah laptop gaming, karena dari awal laptop ini memang targetnya untuk portabilitas. Yang pertama gue udah tes di Cinebench seri 15 dan R20. Kebetulan di sini gue nggak megang laptop pembandingnya yang menggunakan AMD, tapi ya kurang lebih kita bisa expect performa dari CPU-nya itu udah bisa aman banget untuk pekerjaan-pekerjaan office, presentasi, dan untuk editing ringan seperti Photoshop dan Premiere Pro, gue rasa harusnya masih cukup aman. Selain itu gue ada coba di 3D Mark Fire Strike, Time Spy, dan juga CSGO untuk lihat kira-kira laptop ini dipakai main game abis kerja, kira-kira masih aman apa enggak. Performanya sih masih sangat decent banget mengingat ini adalah laptop kelas Ultrabook, tapi minimal laptop ini masih bisa kalian ajak main game ringan aja kalau misalkan lagi bosen. Jadi untuk kesimpulannya si ZenBook 14 UX 425 ini bisa dibilang nilai jual paling utamanya adalah dari segi portabilitas, yang dimana laptop ini punya form factor yang compact, lalu ringan, punya baterai yang awet, dan masalah performa menurut gue udah cukup oke mengingat laptopnya memang setipis ini. Maka dari itu menurut gue cukup masuk akal kenapa laptop ini ada di harga 17 jutaan. Karena sepertinya untuk sekarang ini masih belum mungkin membuat sebuah laptop yang punya performa seperti laptop gaming tapi juga punya form factor yang tipis dan sekecil si ZenBook 14 ini. Jadi semuanya itu balik lagi ke preferensi penggunaan kalian itu bakalan seperti apa. Jadi ya gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.